Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'dia. Di sini saya dan rekan saya, Ulfatus Silvia, kami dari kelompok 10 akan menerangkan tentang implementasi kurikulum. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfatus Silvia sebagai pemateri pertama dari kelompok 10 yang menjelaskan tentang implementasi kurikulum. Definisi dari implementasi kurikulum di dalam seperti yang disebutkan dalam Oxford Advanced Learner Dictionary ya dikemukakan bahwa implementasi adalah put something into effect atau penerapan sesuatu yang memberikan efek. Lebih jelasnya lagi adalah implementasi kurikulum merupakan sesuatu penerapan konsep, ide, program atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau berbagai aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada kelompok orang yang menerapkan untuk berubah. Dan tahap-tahap implementasi kurikulum itu ada 3. Yang pertama adalah pengembangan program, mencakup program tahunan, semester, atau catur wulan, bulanan, mingguan, dan harian. Selain itu juga ada program bimbingan dan konseling atau program remedial. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku arah yang lebih baik dalam pembelajaran. Tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik tersebut. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum catur wulan atau semester, serta penilaian aktif, formatif, dan sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Dan faktor-faktor yang pengaruh implementasi kurikulum itu juga ada 3. Yang pertama adalah karakteristik kurikulum, yang kedua strategi implementasi, yang ketiga karakteristik pengguna kurikulum. Yang pertama yang dimaksud dari karakteristik kurikulum adalah yang mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan strategi implementasi adalah strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi, profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku, kurikulum, dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Yang ketiga adalah karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Prinsip-prinsip implementasi kurikulum yang pertama yaitu perolehan kesempatan yang sama. Yang dimaksud dengan perolehan kesempatan yang sama adalah prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik secara demokratis dan berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Seluruh peserta didik berasal dari berbagai kelompok, termasuk kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial yang memerlukan bantuan khusus. Begitu pula halnya dengan peserta yang berbakat dan unggul, berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. Yang kedua, berpusat pada anak. Upaya memandirikan peserta didik untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri sangat diutamakan agar peserta didik mampu membangun kemauan, pemahaman, dan pengetahuan. Oleh karenanya, sangatlah penting keberadaan dari penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Penyajiannya disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan peserta didik melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga, pendekatan dan kemitraan. Seluruh pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan, mulai dari taman kanak-kanak hingga kelas 1 sampai kelas
12. Pendekatan yang digunakan dalam perorganisasian, pengalaman belajar berfokus pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Keberhasilan pencapaian pengalaman belajar menuntut kemitraan dan tanggung jawab bersama dari peserta didik, guru, sekolah, perguruan tinggi, dunia kerja, dan industri, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat adalah kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Standar kompetensi disusun oleh pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah. Standar kompetensi dapat dijadikan acuan penyusunan kurikulum berdiversifikasi berdasarkan kesatuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, serta bertaraf internasional. Baik, materi selanjutnya adalah unsur-unsur implementasi kurikulum. Dalam unsur-unsur implementasi kurikulum, yang pertama itu ada pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum menerapkan prinsip kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Standar nasional disusun oleh pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan masing-masing daerah atau sekolah. Dan pelaksanaan kurikulum di daerah perlu dipertimbangkan. Saya akan membacakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk pelaksanaan kurikulum di daerah. 1. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Perluasan kesempatan berimprovisasi dan berekreasi dan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, penegasan tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dan meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, peningkatan pertanggungjawaban, akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pendidikan. Yang kelima, perwujudan keterbukaan dan kepercayaan dalam mengelola pendidikan sesuai dengan otoritas. Yang keenam, penyelesaian masalah pendidikan sesuai dengan karakteristik wilayah yang bersangkutan. Yang kedua, dari unsur-unsur implementasi kurikulum adalah bahasa pengantar. Bahasa Indo sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran jika diperlukan. Jika diperlukan, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa beberapa tahap awal pendidikan dalam penyampaian atau penyajian keterampilan tertentu. Bahasa asing seperti Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Yang ketiga, hari belajar. Jumlah hari belajar dalam 1 tahun pelajaran adalah 204 sampai 240 hari. Jumlah minggu efektifnya adalah 34 sampai 40 hari. Dan pengaturannya dilaksanakan dengan sistem semester. Pengaturannya hari efektif diwujudkan dalam kalender pendidikan yang berlaku secara nasional. Yang keempat, kegiatan kurikulum. Kegiatan kurikuler. Kegiatan kurikuler dikelompokkan menjadi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran untuk menguasai kompetensi dengan pertimbangan hak-hak dan kewajiban peserta didik, serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran di luar kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan secara kontekstual. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan penguasaan kompetensi mata pelajaran, pembentukan karakter bangsa, dan peningkatan kecakapan hidup yang alokasi waktunya diatur secara tersendiri berdasarkan kebutuhan dan kondisi sekolah. Yang kelima adalah tenaga kependidikan. Guru diisyaratkan mempunyai kualifikasi dan kompetensi khusus untuk menunjang pencapaian kompetensi. Lulusan pada pendidikan khusus bagi guru sekolah kejuruan, mereka disyaratkan memiliki sertifikat kompetensi atau profesi. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan bimbingan pelatihan. Kepada sekolah bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan,
pengembangan serta pengawasan dan pelayanan profesional untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada tiap satuan pendidikan. Adapun pengawas bertugas merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. Pengawas juga bertugas memberi pelayanan profesional kepada kepala sekolah dan guru, termasuk menyebarkan gagasan baru atau pelaksanaan pembelajaran yang bermutu secara efisien. Yang keenam, sarana dan prasarana. Pendidikan pelaksanaan pembelajaran menggunakan sumber belajar, buku, dan alat pembelajaran yang disediakan pemerintah dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki sekolah. Sekolah menciptakan kondisi yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, spiritual, dan kejiwaan peserta didik. Yang ketujuh, remedial atau pengayaan dan percepatan belajar. Sekolah memberikan layanan bagi peserta didik yang mendapatkan kesulitan belajar melalui kegiatan remedial. Adapun peserta didik yang menuntaskan kompetensi lebih cepat dari waktu yang ditentukan dapat memperoleh program pengayaan serta dapat mengikuti program percepatan belajar. Yang kedelapan adalah bimbingan dan konseling. Sekolah memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik dalam konteks pengembangan kepribadian, sosial, karir, dan belajar lanjutan. Bimbingan dan konseling diberikan secara berkesinambungan oleh guru yang memenuhi syarat. Guru mata pelajaran pun perlu memberikan dukungan profesional kepada guru bimbingan, khususnya dalam mengatasi siswa yang bermasalah. Yang kesembilan adalah pengembangan atau penyusunan silabus. Di berbagai daerah, sekolah mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing, tetapi tetap berdasarkan pada standar kompetensi. Dinas Pendidikan Provinsi serta Kabupaten dapat mengkoordinasikan kegiatan penyusunan silabus. Penyusunan silabus dapat dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di daerah dengan melibatkan narasumber yang ahli di bidangnya. Yang ke-10 adalah pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum di sekolah dilakukan dengan memberdayakan seluruh unsur penyelenggara pendidikan, komite sekolah, dewan pendidikan, serta dunia usaha dan industri sesuai dengan kondisi. Sekolah yang bertaraf internasional. Yang ke-11 adalah sekolah bertaraf internasional. Sekolah bertaraf internasional didirikan untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada tingkat internasional. Sekolah tersebut dapat menggunakan kurikulum nasional, internasional, atau penggabungan antara kurikulum nasional dan internasional. Disesuaikan dengan kekhasan serta potensi sekolah dan daerah, bahasa Inggris dan bahasa lain dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran. Baik, materi selanjutnya. Untuk komponen-komponen rencana implementasi kurikulum, yang pertama yaitu studi program baru. Nah, studi program baru itu biasanya dilakukan pada level distrik atau daerah dan diarahkan oleh perencana program agar bisa dijelaskan pada level distrik atau daerah. Dan tentu saja hal ini membutuhkan
bantuan dari pihak sekolah, para guru, dan para konsultan, dan lain-lain, karena implementasi tersebut membutuhkan banyak tenaga. Dan tentu saja studi program baru harus bisa mengidentifikasi dampak potensial pada guru menyangkut kepercayaan, metodologi, dan sumber daya. Yang kedua yaitu identifikasi sumber daya. Nah, untuk identifikasi sumber daya ini meliputi 3 area. Yang pertama yaitu buku teks dan bahan pengajaran, yang kedua yaitu sumber daya manusia, dan yang ketiga yaitu sumber daya pendanaan. Nah, identifikasi ini berkaitan dengan kualitas dan sumber daya yang ada. Tentu saja sebelum ada implementasi, ada pengujian terlebih dahulu. Kemudian sumber daya manusia ini berkaitan dengan pemilihan konsultan yang baik. Tentu saja sangat penting dalam pemilihan konsultan yang baik, dikarenakan jika pemilihan konsultan tersebut tidak baik, dia akan memberikan saran yang abstrak sehingga tidak tepat sasaran dan konkret. Saran tersebut tidak bisa digunakan. Kemudian sumber daya pendanaan. Sumber daya pendanaan ini meliputi buku teks, pembiayaan buku teks, bahan pengajaran, pembiayaan konsultan. Nah, hal tersebut juga bisa bertambah seiring waktu jika ada penggunaan hal-hal lain. Kemudian yang ketiga yaitu penetapan peran. Nah, di sini penetapan peran dapat membantu guru untuk mengimplementasikan tugas-tugasnya dengan baik, yaitu kepala sekolah, kemudian ada konsultan. Jika mereka memberikan peran yang baik, tentu saja hal tersebut akan membantu guru dalam mengimplementasikan program tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan profesional. Untuk pengembangan profesional ini sangat penting, misalnya untuk program yang berorientasi transmisi. Kebutuhan pengembangan profesional adalah sebagai pusat dari pengorganisasian isi bahasan baru. Dalam hal ini, guru perlu membantu dalam penggunaan sumber daya seperti buku teks. Pada orientasi transaksi, fokus pengembangan profesional adalah membantu guru mempelajari metodologi pengajaran baru. Kemudian dalam program orientasi transformasi, fokus pengembangan profesional ditujukan untuk membantu guru dalam memahami program tersebut secara rasional dan menggabungkannya ke dalam program sekolah secara menyeluruh. Nah, di sini kan pengembangan profesional tidak langsung secara spontan, tetapi ada beberapa tahapan atau penentuan agar pengembangan profesional tersebut tidak salah. Kemudian yang selanjutnya yaitu penjadwalan. Jadwal implementasi ini digunakan sebagai patokan dalam nilai kemajuan implementasi. Nah, di sini implementasi ini digunakan, maksudnya penjadwalan ini digunakan agar waktu yang dialokasikan itu bisa tercapai dengan tepat, waktunya tidak terbuang sia-sia. Nah, implementasi waktu ini merupakan sebuah proses, bukan sebuah kejadian, karena proses ini berkaitan dengan waktu atau penjadwalan yang secara bertahap menilai kemajuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem komunikasi. Nah, sistem komunikasi ini sangat penting dalam implementasi karena dalam komunikasi yang baik dari kepala sekolah, para konsultan, dan lain-lain terhadap guru, itu akan membantu guru dalam pengimplementasian yang tepat dan secara cepat. Sehingga guru tidak merasa sendiri dan tidak merasa terbebani terhadap pengujian suatu program baru. Yang terakhir yaitu pelaksanaan monitoring. Pelaksanaan monitoring ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan implementasi. Kemudian hal ini bisa mendukung dan memfasilitasi guru dalam proses implementasi tersebut. Nah, di sini informasi ini didukung oleh sistem komunikasi yang menyediakan gambaran tentang aktivitas yang diperlukan untuk mendukung implementasi tersebut dan kemungkinan adanya sebuah perubahan program dalam implementasi tersebut.
deskripsi alternatif model implementasi kurikulum. Nah, sebelum kita dapat mengetahui atau dapat mengimplementasikan model kurikulum, kita perlu tahu apa sih yang penting agar bisa memahami dalam proses implementasi kurikulum. Nah, yang pertama, implementasi kurikulum dipandang sebagai sistem. Nah, fungsi-fungsi pengelolaan, misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dipandang sebagai elemen atau subsistem proses dari sistem implementasi ini. Kemudian, dalam masing-masing komponen, dalam masing-masing subsistem yang tadi disebutkan, proses tersebut terdapat komponen-komponen yang lain yang membentuk komponen subsistem tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu dalam setiap tahap atau fungsi pengelolaan kurikulum juga terdapat tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian dalam setiap tahap kegiatan selalu diperhatikan keadaan faktor internal atau eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum. Hal tersebut dapat membantu dalam pelaksanaan atau evaluasi sehingga pelaksanaan kurikulum tersebut mampu berjalan dengan baik. Kemudian, arah tujuan pada setiap tahapan proses implementasi ditujukan untuk menghasilkan produk berbeda yang saling berkaitan dan secara keseluruhan ditujukan untuk memperbaiki kondisi pelaksanaan. Tentu saja dalam setiap hal apapun perlu ada tujuan agar bisa mengimplementasikan suatu program dengan baik. Nah, secara garis besar, tahapan implementasi kurikulum meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Lalu mari kita bahas tahap perencanaan dalam implementasi kurikulum. Nah, tahap pertama yaitu merupakan tahap perencanaan implementasi. Nah, tahap perencanaan ini merupakan tahap awal sehingga kita perlu merencanakan apa yang perlu kita bahas, visi dan misinya, kemudian tujuan dalam pelaksanaan implementasi tersebut, atau pengembangan setiap alternatif metode, evaluasi, personalia, anggaran, dan waktu, kemudian lain sebagainya. Selain hal yang saya sebutkan tadi, juga ada suatu proses evaluasi atau pemilihan alternatif yang dilakukan. Nah, hal ini dilakukan tidak hanya semata-mata, tetapi ada juga teknik yang dilakukan, yaitu teknik SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Nah, di sini setiap alternatif itu dipertimbangkan apa saja kelebihan, apa saja kekurangannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap evaluasi, kemudian yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan implementasi. Setelah dilakukan tahap perencanaan tersebut disebut dengan blueprint atau cetak biru. Kemudian setelah adanya tahap perencanaan, adanya tahap pelaksanaan ini melaksanakan apa yang sudah ada dalam cetak biru tersebut atau apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian hal ini juga tidak hanya semata-mata dilaksanakan secara berorangan, tetapi secara individu. Ada sebuah tim terpadu yang dilakukan, misalnya dari departemen, divisi, atau dari seksi, agar hal tersebut bisa dilaksanakan secara maksimal. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi implementasi. Nah, di tahap ini sudah jelas ya bahwa tahap ini merupakan tahap yang terakhir sehingga dilakukan sebuah kontrol agar pelaksanaan tersebut bisa sesuai dengan blueprint atau cetak biru yang telah kita susun dalam tahap pertama, yaitu tahap perencanaan. Kemudian jika terdapat suatu kekurangan, maka tentu saja di tahap ini kita bisa menambal kekurangan tersebut agar bisa mendapatkan suatu hasil yang kita inginkan, hasil akhir yang kita inginkan. Nah, dari semua materi yang telah kami sampaikan, kami menyadari bahwa sebuah implementasi kurikulum bukan hanya sekedar program yang dilakukan secara
secara langsung atau tanpa perencanaan, tetapi ada suatu perencanaan dan waktu yang perlu ditentukan agar implementasi kurikulum tersebut bisa berjalan dengan baik dan hasil yang maksimal. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada beberapa materi yang mungkin tidak bisa dipahami. Kami menyadari bahwa kami masih dalam proses belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.